pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Hamimatus Zainiyah, Bidan Sarjana Sains Terapan, Magister Pendidikan, Magister Kebidanan, Angkatan tahun 2022-2023. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya sidang ujian doktor terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih untuk membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat kepada promotor dan kopromotor dan juga para penyangga. Jadi salam hormat saya kepada Profesor Dr. Bambang Purwanto, Dokter Magister Kesehatan selaku promotor. Kemudian Dr. Ernawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan selaku kopromotor, yang juga sahabat saya dari sama-sama Obgyn ini. Kemudian Dr. Raden Argarini, magister kesehatan PhD selaku kopromotor, serta penyangga lainnya yaitu Profesor Dr. Nur Hasan Ismail, sarjana hukum MSI dari Fakultas Hukum UGM. Selamat datang, Prof. Kemudian Profesor Dr. M. Hasiduddin, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan. Terima kasih untuk hadirnya. Dr. Reni Iktisom, MSI. Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis AR, konsultan FISCM. Beliau ini sebenarnya sudah profesor ini, tinggal menunggu. Kemudian juga sahabat baik, guru saya juga, senior kami, yaitu Dr. Damayanti Tindu, dokter spesialis KFR, MS, konsultan. Saya juga ingin menyapa dan memberikan salam hormat kepada para undangan akademik. Yang pertama, Hajjah Nur Khotibah, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan. Salam hormat Ibu. Kemudian Dr. Siti Samiah, Magister Kesehatan, Kepala Puskesmas Galis Bangkalan. Dr. Mukhoirotin, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan. Ya, Ibu rajin sekali ya. Senang saya lihat Ibu sepertinya belum bisa ini meninggalkan FK UNER ini. Sayang sekali dengan FK UNER Ibu. Kemudian Dr. Evi Pratami, Magister Kebidanan. Profesor Dr. Zakiatus Zainiyah, Magister Kebidanan, Ketua LPM Penjamin Mutu UNHM. Ini Bu Zakiatus. Beliau ini pasien saya, Bapak. Tapi saya pangling karena dulu sesaya, sekarang sudah langsing sekali. Selamat datang ya Prof, kita bertemu lagi di tempat yang berbeda. Biasanya ketemu di rumah sakit. Mungkin mau hamil lagi mungkin. Kemudian Dr. Ulfa Noviana, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan, wakil rektor 1 UNHM. Dr. Bidan Eni Susanti, magister kebidanan, wakil rektor 2 UNHM. Bidan Dian Eka Januriswati, SIT, Magister Kesehatan, Wakil Rektor 3 UNHM. Kemudian Bidan Leli Aprilia Vidayati, SSIT, Magister Kesehatan, Kaprodi Profesi Bidan UNHM. Dan Ibu Heni Ekawati, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan. Full tim ya, satu Bangkalan dibawa ke sini semua. Satu desa ya Pak. Kosong itu Bangkalan itu, bidannya pada ke sini semua. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, segenap undangan, para penyangga, undangan akademik dan para tamu lainnya, kami perlu membacakan beberapa aturan
tentang sidang ujian disertasi terbuka atas nama Hamimatus Zainiah, Bidan SST MPD Magister Kebidanan pada saat ini. Jadi beliau adalah mahasiswa angkatan tahun 2022-2023 yang telah menempuh ujian akhir tertutup dan telah dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Dalam acara ini, para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian ini dimohon untuk memberikan penilaian tentang 1. Alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan nilai penerapannya. Sedangkan jawaban dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan nantinya. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu memuaskan bila nilai akhir 3,00 sampai dengan 3,40, predikat sangat memuaskan bila nilai 3,41 sampai dengan 3,74, kemudian predikat dengan pujian atau cum laude bila nilai 3,75 sampai dengan 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga adalah bila masa studi tidak lebih dari 4 tahun dengan nilai disertasi terbuka minimal 95 dan telah 2 publish dan 1 accepted jurnal internasional minimal H1. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, kami berharap sidang ini bukan menjadi ajang diskusi tentang materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui pada ujian akhir tertutup. Karena nanti banyaknya pertanyaan dari penyangga dan juga undangan akademik, kami berharap para penyangga dan undangan akademik untuk membatasi pertanyaan maksimal 2 pertanyaan untuk setiap penyangga atau setiap undangan akademik. Demikian tata tertib yang kami sampaikan sebelum kita memulai ujian terbuka pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon Promovenda untuk memasuki ruang ujian. Baik, Saudara Promovenda Hamimatus Zainiah, Bidan SST MPD Magister Kebidanan, kami minta untuk datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelumnya kami ingin mengetahui terlebih dahulu apakah saudara Promovenda saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Alhamdulillah saya siap diuji, Prof, dan saya pada hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita memasuki sesi pertanyaan, kami mohon kepada Promovenda untuk memaparkan ringkasan disertasinya paling lama 15 menit. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan subspesialis uroginekologi reproduktif endokrinologi. Yang saya hormati promotor saya Profesor Dr. Bambang Purwanto, dokter magister kesehatan. Yang saya hormati kopromotor saya Dr. Ernawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Raden Argarini, dokter magister kesehatan PhD. Yang saya hormati penyangga Profesor Dr. Nur Hasan Ismail, sarjana hukum magister sains. Profesor Dr. Muhammad Hasinuddin, sarjana keperawatan NAS, magister keperawatan. Dr. Reni Ihtisom, magister sains. Dr. Yunias, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis adiksi, rehabilitasi, konsultan, FISEM. Dr. Damayanti Tinduh, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister sains, konsultan. Mohon izin Bapak Ibu, saya mempresentasikan disertasi saya
dengan judul yaitu mekanisme pencegahan disfungsi endotel melalui modulasi efek latihan Hatha Yoga terhadap rasio endotelin NO pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Latar belakang, di sini preeklamsi merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol dan diikuti dengan protein urin setelah kehamilan 2 minggu kehamilan. Kondisi ini masih menjadi masalah serius karena preeklamsi masih merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan janin baik di Indonesia maupun secara global. Secara patofisiologi, preeklamsi terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap preklinis dan tahap klinis. Untuk tahap pertama yaitu tahap preklinis, yaitu fase awal di mana terjadi gangguan pada proses implantasi dan pembentukan pembuluh darah plasenta. Namun untuk tahap 1 ini masih belum menimbulkan gejala klinis. Tahap kedua yaitu tahap klinis di mana ibu sudah menunjukkan tanda gejala peningkatan tekanan darah dan protein urin akibat adanya disfungsi endotel dan gangguan perfusi plasenta. Dengan memahami tahapan ini, maka di sini nantinya mekanisme terjadinya preeklamsi itu sangat penting. Nantinya kita memberikan intervensi untuk mencegah progresivitas preeklamsi. Di sini menurut Booth pada tahun 2017 terapi tersebut pemberian antitrombotik, pemberian antihipertensi dan antioksidan belum menghambat disfungsi endotel pada preeklamsi. Karena itu kita perlu beralih pada upaya kuratif, di mana di sini karena perjalanan preeklamsi ini yang lambat dan progresivitasnya itu dapat dicegah. Salah satu pendekatan preventif yang mulai banyak diteliti adalah latihan yoga pada ibu hamil. Di sini yaitu berdasarkan penelitian Makija. Pada tahun 2021 latihan yoga meningkatkan rasa nyaman dalam persalinan dan durasi persalinan lebih pendek. Penelitian Kartiga pada tahun 2022, latihan yoga ibu hamil yang mengalami hipertensi menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil kardiometabolik dan luaran ibu dan bayinya. Dari temuan ini muncul pertanyaan penting, apakah latihan yoga bisa menghambat disfungsi endotel pada ibu hamil dengan risiko preeklamsi? Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya di sini ini yang akan menjadi fokus dalam disertasi ini. Tujuan penelitian yaitu tujuan umum. Di sini menjelaskan mekanisme pencegahan disfungsi endotel melalui modulasi efek latihan yoga terhadap rasio endotelin terhadap NO serum pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Tujuan khusus yaitu membuktikan latihan Hatha Yoga yang dilakukan pada usia kehamilan trimester 2 menurunkan kadar kortisol, kadar TNF-alfa, kadar SLT1, kadar endotelin 1 dan rasio kadar endotelin 1 terhadap NO serum pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Membuktikan latihan Hatha Yoga yang dilakukan pada ibu usia kehamilan trimester 2 menaikkan kadar PLGF, kadar NO pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Menjelaskan hubungan antara kadar serum kortisol TNF-alfa, SLT1, PLGF, endotelin 1, nitric oxide dengan rasio endotelin 1 terhadap NO dan MAP pada mekanisme kerja latihan Hatha Yoga dalam pencegahan disfungsi endotel pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Pada kerangka konsep, ini di sini di sebelah kiri ini menceritakan bagaimana perjalanan preeklamsi. Untuk sisi kanan ini menceritakan bagaimana nantinya yoga bisa mencegah disfungsi endotel dan peningkatan tekanan darah yaitu MAP. Pada kehamilan abnormal, sitotrofoblast menginvasi ruang di dalam dan sekitar arteri spiralis, namun arteri tidak sepenuhnya direnovasi dan aliran darah ibu ke plasenta tidak optimal. Untuk mendukung fungsi plasenta yang tepat, akibatnya terjadi penurunan aliran darah pada plasenta sehingga menyebabkan terjadinya hipoksia dan iskemik plasenta.
Hipoksia yang berkelanjutan merangsang inflamasi melalui pengeluaran sitokin proinflamasi yaitu TNF-alfa ke dalam sirkulasi darah ibu. Efek TNF-alfa ini meningkatkan sinyal NF-kappa beta dalam mensintesis PLGF. PLGF ini dibutuhkan untuk menstimulasi pembentukan kapiler baru melalui proses angiogenesis. Kondisi hipoksia dikaitkan dengan peningkatan reaktif oksigen spesies ROS melalui aktivasi NADPH oksidase. ROS memicu sintesis endotelin 1 dan meningkatkan ekspresi hipoksia inducible faktor yaitu HIF1 alfa yang berlebihan. Aktivitas HIF1 alfa ini nantinya memicu peningkatan sintesis dan sekresi SLT1. Aktivitas SLT1 menghambat PLGF secara kompetitif mengikat reseptor FLK di membran dan sel endotel. Hambatan ini menyebabkan proses angiogenesis terganggu, pembentukan endotel kapiral baru terhambat, sehingga endotel tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya endotel dari kapiler baru ini nantinya berdampak pada ekspresi enos dan produksi NO. Dengan bertambahnya usia kehamilan, pembentukan kapiler baru menjadi kebutuhan yang mendesak. Hambatan SLT1 terhadap PLGF menyebabkan ketidakmampuan plasenta dalam merespon kebutuhan peningkatan suplai darah seiring pertambahan dengan usia kehamilan. Keterbatasan ekspresi NO dan produksi ekspresi inos dan produksi NO menyebabkan ketegangan pada otot polos pembuluh darah yang berpotensi meningkatkan tekanan darah yaitu MAP. Selain menghambat PLGF, SLT1 juga meningkatkan sekresi endotelin 1 dari sel endotel. Peningkatan kadar endotelin 1 ini berdampak pada kontraksi otot polos darah sehingga terjadi vasokonstriksi. Kombinasi efek peningkatan kadar endotelin 1 ini dan penurunan kadar NO dapat ditentukan melalui rasio endotelin 1 terhadap NO. Rasio endotelin 1 terhadap NO yang tinggi menandakan disfungsi endotel dan dapat meningkatkan tekanan darah MAP. Kondisi stres pada ibu hamil juga akan menyebabkan aktivasi HPA melalui pelepasan hormon ACTH. Jadi hormon ACTH ini nantinya akan merangsang dan mensintesis hormon kortisol, di mana hormon kortisol ibu yang semakin tinggi maka semakin banyak PCRH nantinya yang dilepaskan oleh plasenta. Kortisol ini nantinya akan berpartisipasi dalam jalur inflamasi yang diketahui terlibat dalam perkembangan hipertensi, disfungsi endotel, dan juga perkembangan preeklampsi. Lah, di sini latihan yoga memiliki karakteristik menekan atau menghambat hipotalamus nantinya, sehingga nantinya kortisol bisa turun. Dan latihan hatha yoga juga memiliki karakteristik low impact yang diharapkan dapat memicu perubahan aliran darah menjadi lebih laminar. Aliran darah yang laminar ini mengaktifasi integrin pada permukaan sel pembuluh darah. Aktivasi integrin tersebut memicu efek donomik yang meningkatkan sintesis protein FLK1, yaitu reseptor PLGF. Ketika FLK ini terekspresi lebih banyak pada membran endotel, ia akan mengikat PLGF dan memicu proses angiogenesis. Semakin tinggi jumlah FLK yang terekspresi, semakin baik proses pembentukan dan perbaikan endotel. Kondisi ini mendukung kesehatan vaskular dan berpotensi menurunkan resiko terjadinya disfungsi endotel. Latihan hatha yoga juga ini secara langsung dapat mengaktifasi enos yang kemudian meningkatkan produksi NO. Peningkatan produksi NO ini menyebabkan otot polos pembuluh darah menjadi lebih rileks. Lumen pembuluh darah tetap terbuka dan aliran darah lebih lancar. Dengan demikian kadar NO yang meningkat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga fungsi endotel agar tetap lebih baik. Hipotesis penelitian. Untuk hipotesis penelitian di sini, latihan hatha yoga yang dilakukan pada usia kehamilan trimester 2 menurunkan kadar kortisol, kadar TNF-alfa, kadar SLT1, kadar endotelin 1, kadar rasio kadar endotelin 1 terhadap NO, serum, dan penurunan MAP pada ibu resiko tinggi preeklampsi.
Latihan Hatha Yoga yang dilakukan pada usia kehamilan trimester 2 menaikkan kadar PLGF serum, menaikkan kadar nitric oxide serum pada ibu hamil dengan resiko tinggi preeklamsi. Mekanisme pencegahan disfungsi endotel berlangsung melalui modulasi efek kortisol, TNF alfa, SLT1, PLGF, endothelin 1, nitric oxide, ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi yang melakukan latihan Hatha Yoga. Untuk metode penelitian, di sini desain penelitiannya jenis penelitian di sini kuasi eksperimen dengan rancangan pre-post test only with control group design. Subjeknya yaitu ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi pada trimester 2 usia kehamilan 13 sampai 16 minggu. Indikasi ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi bila 1 faktor resiko tinggi dan 2 faktor resiko sedang. Besar sampel di sini sebanyak 23 ibu hamil resiko tinggi preeklamsi baik kelompok kontrol maupun kelompok yoga. Variabel independen di sini latihan Hatha Yoga, variabel antaranya yaitu kadar serum kortisol, TNF alfa, SLT1, PLGF, NO, endothelin 1. Variabel dependen yaitu penanda disfungsi endotel yaitu rasio serum endothelin 1 terhadap NO dan MAP. Variabel luarnya yaitu asupan nutrisi dan psikologis. Kerangka analisis jalur penelitian di sini dari kerangka analisis jalur penelitian ada 3, di mana di sini yoga menurunkan kortisol, menurunkan TNF alfa sehingga menyebabkan terjadinya perbaikan inflamasi. Adanya perbaikan inflamasi maka menyebabkan terjadinya perbaikan fungsi endotel. Yang kedua yaitu jalur dari SLT1, di mana dengan latihan yoga maka menurunkan SLT1, meningkatkan PLGF, menurunkan endothelin 1 dan menurunkan vasokonstriksi, sehingga nantinya memperbaiki fungsi endotel. Yaitu yoga meningkatkan NO sehingga nantinya rasio endothelin 1 terhadap NO membaik dan MAP menurun. Ketiga jalur tersebut berkontribusi terhadap mekanisme pencegahan disfungsi endotel yang merupakan kunci pencegahan dari preeklamsi. Untuk kerangka di sini alur penelitian, untuk alur penelitian di sini populasinya adalah ibu risiko tinggi preeklamsi dengan usia kehamilan 13 minggu. Lalu itu sampling, pemilihan sampel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, penjelasan penelitian dan informed consent, di mana di sini peneliti menjelaskan secara lengkap mengenai tujuan, prosedur, manfaat, resiko, kerahasiaan dan hak partisipan. Selanjutnya ibu menandatangani informed consent. Matching karakteristik, di mana subjek disesuaikan karakteristik awal sebelum pembagian kelompok. Pembagian kelompok yaitu nantinya ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan. Penjelasan setelah itu nantinya ada pretest, di mana di sini pengambilan sampel darah dan pengukuran MAP. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar kortisol, TNF alfa, SLT1, kadar PLGF, kadar NO dan kadar endothelin 1. Treatment latihan Hatha Yoga selama 4 minggu dengan frekuensi 5 kali per minggu dan durasinya 30 menit. Post test yaitu pengambilan darah dan pengukuran MAP. Pemeriksaan kadar kortisol, TNF alfa, SLT1, kadar PLGF, kadar NO, kadar endothelin 1, setelah itu baru dilakukan analisa data. Hasil penelitian, pada hasil penelitian ini dari distribusi subjek berdasarkan resiko, yaitu faktor resiko tinggi, ibu yang mempunyai riwayat preeklamsi pada kelompok kontrol sebanyak 21,73%, untuk kelompok perlakuan atau yoga yaitu 34,78%. Untuk faktor resiko, ibu lebih dari usia 35 tahun, yaitu untuk kelompok kontrol ada 13,4%, untuk kelompok perlakuan 26,8%. IMT lebih dari 30, untuk kelompok kontrol 21,73, untuk kelompok perlakuan sebanyak 30,43%. Riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan yang
Kelompok kontrol sebanyak 39,13%, untuk kelompok perlakuan 43,47%. Untuk nulipara di sini yaitu 62,17%, untuk kelompok yoga 6,52%. Suami baru dari ibu yaitu untuk kelompok kontrol 26,08%, untuk kelompok perlakuan di sini ada 39,13%. Jarak kehamilan terakhir lebih dari 10 tahun. Di sini sebanyak kelompok kontrol 21,73%. Untuk kelompok yoga yaitu 26,08%. MAP lebih dari 90 sebanyak yaitu 43,47%, untuk kelompok yoga 56,52%. Rasio SLT1 terhadap PLGF yang kurang dari 38 yaitu sebanyak 100%, baik kelompok yoga maupun kelompok perlakuan. Distribusi karakteristik sumber penelitian di sini dari hasil uji homogenitas data antar kelompok kontrol dan kelompok yoga menunjukkan semua faktor risiko tinggi ibu hamil dengan PE. Hasil p-value-nya ini lebih besar dari alfa, yaitu menunjukkan bahwa semua kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan ini homogen. Hasil penelitian dan pembahasan di sini perbandingan rata-rata kadar serum kortisol pada kelompok kontrol dan kelompok yoga pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi, di mana pada kelompok kontrol baik pre ataupun post, untuk data pre sama post tidak ada perubahan signifikan. Untuk kelompok yoga baik ini juga tidak ada perubahan signifikan. Hal ini sesuai dengan Bersasdi et al. Pada tahun 2014, di mana yoga selama 4 minggu tidak signifikan dalam menurunkan kortisol. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Chen et al. Pada tahun 2017, yoga selama 20 minggu ini signifikan dalam menurunkan kortisol. Mogadasi et al. Tahun 2017, yoga selama 8 minggu signifikan menurunkan kortisol pada penderita sklerosis. Mekanisme yoga ini, latihan yoga meningkatkan sekresi NO dari sel endotel plasenta ke dalam aliran darah sistemik ibu dan sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Aliran darah plasenta ini nantinya memperbaiki hipoxia dan kortisol ini tidak jadi naik. Efek latihan yoga ini memodulasi inflamasi dengan menahan laju peningkatan kortisol. Perbandingan rata-rata kadar serum TNF-alfa pada kelompok kontrol dan kelompok yoga pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi, di mana untuk kelompok kontrol ini tidak berubah signifikan, untuk kelompok yoga juga sama-sama tidak berubah signifikan sesuai dengan teorinya Harkes et al. Pada tahun 2016, yoga selama 8 minggu pada wanita dengan stres psikologis ini tidak signifikan untuk menurunkan interleukin 6, TNF-alfa dan CRP. Berbeda dengan Van Berg et al. Pada tahun 2018, yoga selama 8 minggu ini signifikan dalam menurunkan interleukin 6 dan TNF-alfa. Subjek ini dengan subjek usia yaitu 18 sampai 35 tahun, BMI-nya normal, tekanan darahnya dan glukosanya normal. Siklus menstruasinya teratur. Mekanisme yoga ini di sini latihan yoga meningkatkan sekresi NO dari sel endotel plasenta ke dalam aliran darah sistemik ibu sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Aliran darah plasenta ini juga memperbaiki hipoksia dan TNF tidak jadi naik. Efek latihan yoga memodulasi inflamasi dengan menahan laju peningkatan TNF-alfa. Perbandingan rata-rata kadar serum SLT1 pada kelompok kontrol dan kelompok yoga pada ibu risiko tinggi, yaitu untuk kelompok kontrol ini turun, terjadi kenaikan secara signifikan. Untuk kelompok yoga ini mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teorinya Mamlukah et al. Kadar SLT1 pada kelompok yoga yang menjalani yoga antenatal terbukti secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Mekanisme yoga di sini di mana yoga itu meningkatkan aliran darah ke uterus dan plasenta sehingga menstimulasi proses angiogenesis.
Yang kedua yaitu meningkatkan aliran darah ke uterus sehingga berkontribusi terhadap penurunan hipoksia plasenta. Perbandingan rata-rata kadar serum PLGF pada kelompok kontrol dan kelompok yoga pada ibu resiko tinggi preeklamsi, di mana di sini ini kelompok kontrol ini tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk kelompok yoga ini terjadi penurunan secara signifikan. Sesuai dengan teorinya Sainia et al. Di tahun 2024, yoga meningkatkan regulasi PLGF pada kehamilan lebih dari 20 minggu. Mekanisme yoga di mana yoga ini nantinya bisa menyebabkan hipoksia intermittent, sehingga dari hipoksia ini ada stimulasi dari proses angiogenesis. Terus meningkatkan ekspresi angiotensin 1, di mana angiotensin 1 itu yang membantu proses pembentukan pembuluh darah baru di plasenta. Perbandingan rata-rata kadar serum endotelin 1 pada kelompok kontrol dan kelompok yoga pada ibu resiko tinggi preeklamsi. Di sini untuk kelompok kontrol ini terjadi peningkatan secara signifikan, untuk yoga juga terjadi penurunan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan olahraga aerobik menurunkan kadar endotelin 1 plasma pada wanita sehat. Yoga juga menurunkan kadar endotelin 1 pada pasien infark miokard akut. Mekanisme yoga di sini di mana aktivasi parasimpatis sehingga menyebabkan rileks, dari relaksasi itu sehingga menyebabkan terjadinya penurunan endotelin 1. Yoga meningkatkan aliran darah dan shear stress dan sehingga mempengaruhi terhadap bioavailabilitas dari NO. Yoga mempengaruhi sumbu HPA yaitu dengan meningkatkan prolaktin, vasopressin, oksitosin. Dan di sini yoga juga menurunkan kortisol dan penanda stres. Perbandingan rata-rata serum NO pada kelompok kontrol dan kelompok yoga pada ibu resiko tinggi preeklamsi, di mana kelompok kontrol ini terjadi terjadi penurunan signifikan. Untuk kelompok yoga terjadi peningkatan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teorinya Kartiga et al. Pada tahun 2022. Yoga meningkatkan NO secara signifikan. Mekanisme yoga dalam menurunkan NO yaitu aktivasi INOS, sehingga nantinya akan memperbaiki dari produksi NO. Mekanisme 2 yaitu penurunan tonus simpatik. Mekanisme ketiga yaitu ada proses angiogenesis dan antioksidan di sana. Perbandingan rata-rata kadar rasio endotelin 1 terhadap kelompok kontrol dan yoga. Ini untuk rasio kelompok kontrol yaitu terjadi peningkatan yang signifikan. Untuk kelompok yoga terjadi penurunan yang signifikan. Penelitian ini signifikan penurunan signifikan rasio endotelin 1 terhadap NO. Ini rata penurunannya 0,07. Dari rasik studi yang menggunakan obat ini penurunannya itu 0,15. Ini dikatakan prognosisnya baik. Studi Maeda, wanita usia 61 sampai 69 tahun, di sini meningkatkan konsentrasi NO, menurunkan konsentrasi endotelin 1. Bisa langsung pada diskusi atau kesimpulan? Baik, di sini dari mekanisme langsung saja diskusi atau kesimpulan. Nah, ini boleh. Dari penelitian ini untuk novelty-nya, yaitu penelitian ini membuktikan bahwa latihan hatha yoga dapat mencegah disfungsi endotel pada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Novelty kedua yaitu penelitian ini membuktikan bahwa latihan hatha yoga juga mencegah disfungsi endotel melalui jalur SLT1. Penelitian ini membuktikan bahwa latihan hatha yoga mencegah disfungsi endotel melalui jalur NO. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan reseptor FLK untuk mengkonfirmasi efek latihan yoga terhadap aktivitas angiogenesis ibu dengan risiko tinggi preeklamsi. Penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan HIF1 alfa untuk mengkonfirmasi efek hambatan latihan hatha yoga terhadap hipoksia. Kesimpulannya yaitu sudah enggak apa-apa. Ya, untuk kesimpulan enggak usah dibacakan, enggak apa-apa. Ini ada di sini semuanya. Baik. Saran untuk saran penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi sudah. Sudah enggak apa-apa di sini. Baik, terima kasih. Karena sudah lewat ya waktunya. Baik, terima kasih banyak Ibu Hamimatus Zainiyah. Kami menyadari pasti banyak sekali sebenarnya yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu sehingga insya Allah nanti semuanya bisa dibaca dalam buku tebal maupun buku ringkasan ya. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada promotor yaitu Profesor Dr. Bambang Purwanto, Dokter Magister Kesehatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan, Prof.
Matur nuwun Ibu pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Ekti selaku pimpinan sidang, dan yang berbahagia kami memanggilnya Bu Matus. Alhamdulillah hari ini sudah, mungkin saking euforianya pengen disampaikan semua, diungkapkan. Itu tanda bahwa yang ingin ditunjukkan itu banyak gitu. Tapi begini Bu Matus, Bu Matus ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau umumnya suami yang sayang istri, ngapunten ya Prof. Biasanya kan kalau lihat istri hamil, muntah-muntah, lemes, nggak mau ngapa-ngapain, itu malah disuruh istirahat. Ini Bu Matus sana pergi latihan yoga gitu ya Bu ya. Nah ini gimana Bu? Apakah memang demikian Bu, ibu hamil itu supaya terhindar dari preeklamsi, apakah harus berlatih yoga atau memang sebaiknya bed rest? Karena dulu waktu saya zaman kuliah S1 itu preeklamsi itu harus tirah baring. Ini disuruh latihan gitu. Nanti mohon penjelasannya. Ya. Yang kedua, beberapa latihan yoga itu, beberapa kelas yoga kayak yang di Bali dan sebagainya itu ngapunten ini yang muslim itu agak ragu-ragu mau ikut. Karena identik dengan agama lain atau keyakinan lain ini. Nah, apakah latihan yoga yang untuk pencegahan preeklamsi ini memang harus latihan plus baca rapalan tertentu gitu supaya ada efeknya, yang supaya nanti masyarakat ini tahu? Gimana Bu Matus? Silakan Bu, singkat, padat, pas. Baik jawabannya. Prof, terima kasih waktunya, terima kasih pertanyaannya ke promotor, Prof Bambang. Di sini terkait dengan bed rest pada ibu hamil, Prof, terutama pada ibu dengan resiko preeklamsi, di mana dalam kajian literatur kami evidence based terkini menunjukkan bahwa tirah baring ini sudah tidak efektif mencegah preeklamsi. Bahkan rekomendasi dari hampir di sini rekomendasi dari mana itu, dari ACOG ataupun NICE, di sini tirah baring itu sudah tidak memperbaiki aliran darah maupun tekanan darah plasenta, seperti itu. Terkait dengan tadi bahwa yoga ini merupakan dianggap rapalan doa, maka di sini ini sebenarnya untuk yoga ini nantinya fungsinya ini kan nantinya pada kesehatan fisik, psikologis, seperti itu nggih Prof. Tapi dalam penelitian saya ini untuk jalur psikologis ini tidak terbukti. Jadi terbuktinya itu di jalur yang fisik seperti itu. Di sini bahwa nantinya ketika yoga dengan ikut yoga itu menganggap bahwa akan murtad, tidak seperti itu. Karena di sini ini kalau dari spiritual memang lebih ke arah psikologisnya. Tapi dalam penelitian saya ini tidak terbukti seperti itu, Prof. Jadi maksudnya itu bahwa pencegahan preeklamsi melalui latihan yoga ini tidak melibatkan spiritualitas, itu maksudnya gitu? Ya, untuk penelitian ini. Jadi ini hanya efek fisiknya saja. Efek fisik untuk penelitian saya ini. Berarti kalau begitu boleh diganti dengan latihan yang lain ya? Oh, tidak Prof, karena di sini kan latihan fisik tetap berfungsi, bahwa nantinya latihan fisik ini nantinya tetap akan mempengaruhi pada proses amiogenesis dari plasenta pembuluh darah baru itu, seperti itu. Baik, matur nuwun Bu Dewi. Nggih, terima kasih. Promotor Profesor Dr. Bambang Purwanto, Dr. Magister Kesehatan. Selanjutnya kopromotor yaitu Dr. Ernawati, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Kami persilahkan Dok. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Eti.
Pertama saya mengucapkan selamat Bu Matus akhirnya sampai pada tahap ini. Bu Matus ini bimbingan saya rajin sekali, saya selalu diuber-uber untuk konsul ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Promovendus adalah dari hasil penelitian ini tidak semua hipotesis yang diduga oleh Promovendus terbukti. Nah, kira-kira dari hasil temuan ini memang ada yang terbukti dan ada yang tidak. Kira-kira kalau dari hasil ini untuk pasien-pasien yang mempunyai risiko tinggi preeklamsi, kira-kira rekomendasinya apa dan bagaimana bisa dijelaskan? Tadi Prof. Bambang menyampaikan kalau dulu disuruh istirahat di eman-eman, malah sekarang disuruh olahraga. Nah, edukasi apa yang diberikan dari hasil penelitian ini sehingga meyakinkan ibu hamil itu untuk mau berlatih gitu. Monggo silakan. Silakan. Baik, Prof. Ekti. Terima kasih Dr. Erna terkait dengan penelitian saya ini dari jalur psikologisnya itu memang tidak terbukti. Yang terbukti adalah jalur fisik, di mana di sini nantinya untuk bisa diterapkan kepada masyarakat, pastinya dari penelitian ini harapannya masyarakat itu nantinya melakukan antenatal care secara dini, karena harapannya dengan melakukan antenatal care secara dini maka ibu hamil itu cepat terdeteksi seandainya dia mengalami risiko tinggi preeklamsi. Harapannya ketika sudah terdeteksi di awal, maka nantinya ibu hamil itu cepat mendapatkan penanganan secara baik dan tepat, seperti itu. Dan terkait dengan hasil penelitian, di sini jalur yang terbukti kan adalah jalur dari jalur fisik, Dr. Erna. Jadi tetap pesannya kepada ibu hamil, nantinya saya akan mengajak ibu hamil untuk lebih aktif bergerak, karena berolahraga itu tidak selama hamil adalah aman dan bermanfaat. Jadi yang mana nantinya dilihat dengan bagaimana intensitasnya, seperti itu, dan durasinya berapa dalam setiap minggunya. Kira-kira yang dijelaskan kepada pasien kalau menyarankan yoga ini dari temuannya Bu Matus itu apa kira-kira? Sehingga ibu hamil itu yakin bahwa saya melakukan ini akan berdampak, karena dari penelitian itu hasilnya demikian. Ya. Baik, untuk pasien nanti yang akan disampaikan terkait dengan hasil penelitian ini, bahwa hasil penelitian ini nanti akan memperbaiki aliran darah, itu yang akan disampaikan kepada ibu. Latihan yoga ini akan memperbaiki aliran darah ibu sehingga nantinya ibu tidak terjadi peningkatan tekanan darah, seperti itu. Karena kan di sini harapannya dengan ikut latihan yoga maka ibu otot-otot pembuluh darahnya itu akan menjadi rileks, seperti itu dokter, sehingga tekanan darah itu akan menjadi turun. Ya. Jadi mungkin itu hasil temuan ini mungkin bisa memperkuat edukasi kepada pasien bahwa olahraga mungkin salah satunya adalah yoga itu mempunyai manfaat untuk mencegah preeklamsi. Dibuktikan dari hasil penelitiannya Bu Matus ini ternyata tekanan darahnya menjadi lebih rileks, kemudian faktor-faktor PLJF dan SFLT1-nya yang bisa menyebabkan preeklamsi, PLJF-nya meningkat dan SFLT-nya menurun, sehingga pasien yakin bahwa kalau misalkan dia risiko tinggi melakukan ini itu ada bukti yang mendukung. Betul itu. Baik, terima kasih Prof. Eti, kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Dr. Erna. Bapak dan Ibu semuanya, mohon di dalam ruangan ini tidak ada telepon genggam yang berbunyi. Kami ingin memastikan apakah yang tadi berbunyi sudah dimatikan. Sudah, nggih. Kalau memang ada urusan penting mungkin bisa meninggalkan ruangan dan mengangkat telepon di luar. Nggih, terima kasih banyak. Selanjutnya kepada kopromotor yaitu Raden Argarini, Dokter Magister Kesehatan PhD. Kami persilakan.
Matur nuwun kepada Prof. Eti sebagai pimpinan sidang pada hari ini. Selamat ya Bu Mima, sudah bisa tersenyum agak lebar sekarang ya. Dari kemarin masih ini ya, masih stres ya, sekarang udah agak bisa gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini masih lebih lebar lagi senyumnya ya. Baik, Bu Mima ini juga salah satu bimbingan saya yang sangat rajin ya, luar biasa. Jadi untuk sampai dengan ke tahap ini, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi. Pertanyaan dari saya mungkin singkat saja. Kan selama ini yang sudah established itu sudah ada senam hamil ya. Sebenarnya apa kelebihan dari yoga, hatha yoga yang Bu Mima lakukan pada pasien-pasien dengan resiko tinggi preeklamsi ya dibandingkan dengan yang sudah established? Ya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Arga atas pertanyaannya terkait dengan senam hamil. Senam hamil yang mungkin sudah ada di program di Dinas Kesehatan dan sudah dijalankan oleh bidan-bidan baik di Puskesmas maupun di Polindes ini ya. Terkait dengan senam hamil ini fokus pada persiapan bagaimana ibu itu mempersiapkan pada proses persalinannya nanti, seperti itu dokter. Tapi untuk latihan hatha yoga ini yang dilakukan saya di mana nantinya ini harapannya bisa mencegah adanya disfungsi endotel, sehingga ketika disfungsi endotel itu sudah mulai menurun, maka harapannya tekanan darah tidak akan terjadi peningkatan seperti itu dan preeklamsi bisa dicegah. Harapannya seperti itu. Dari gerakan-gerakannya juga mudah diikuti ya? Ya, dari gerakan-gerakannya juga terkait dengan gerakan asana, gerakan pranayama, gerakan meditasi yang ada di hatha yoga itu. Ya, karena kadang-kadang orang itu takut untuk yoga. Ya. Karena mengingat yang kita tahu di sosial media, yoga itu kan ada yang sampai jumpalitan gitu ya. Jadi ini harus diedukasi juga kepada pasien bahwa yoga yang dimaksud untuk ibu hamil adalah yang safe seperti ini ya. Baik, terima kasih Bu Mima. Saya kembalikan lagi ke Prof. Eti. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Arga. Berikutnya kami persilahkan kepada Profesor Dr. Nur Hasan Ismail dari Fakultas Hukum UGM. Kami persilahkan Prof. Terima kasih Prof. Eti. Ya, Prof. Bapak dan Ibu, para promotor dan co-promotor dan para penguji. Saya ini sebenarnya hanya pelengkap penderita. Pelengkap karena memang basis ilmu saya tidak akan mampu masuk ke dalam bidang kedokteran gitu. Penderita karena saya harus menderita juga gitu, mau tanya apa gitu. Baik gitu, tapi di tengah-tengah posisi sebagai pelengkap penderita itu ya namanya dalang itu kan tidak ada yang harus kehilangan apa yang mau ditanyakan gitu. Tetapi ini juga begini Prof. Eti, karena saya juga tidak ingin posisi saya sebagai mbah itu gitu rontok di hadapan seorang cucu gitu ya, sehingga saya harus tetap bertanya. Saya ingin mohon penjelasan saja begitu ya. Ini dari sisi keaslian penelitian maupun mungkin novelty-nya. Bisa enggak kira-kira dijelaskan gitu ya kalau diperbandingkan antara temuan dari penelitian yang dilakukan ini dengan temuan-temuan dari penelitian yang sudah pernah ada. Bisa enggak dijelaskan secara singkat karena pimpinan sidang membatasi dua pertanyaan, meskipun dari satu pertanyaan itu bisa kembang A dan B begitu ya nanti. Saya persilahkan. Ya, silakan Prof. Venda. Baik, Prof, terkait dengan ini penelitian sebelumnya ini meneliti yoga pada ibu hamil dengan outcome-nya yaitu stres, kecemasan dan tekanan darah pada ibu hamil yang mengalami
gangguan hipertensi. Penelitian saya ini berbeda karena fokus ibu hamilnya beresiko tinggi preeklamsi. Jadi di sini ibu masih beresiko. Harapannya nanti bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan. Harapannya seperti itu, dan menilai mekanisme biologis lewat rasio endotelin 1 terhadap NO untuk menggambarkan fungsi endotel. Ini adalah aspek yang belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi fokus penelitian sebelumnya itu biasanya langsung pada bagaimana nantinya dalam mencegah preeklamsi, langsung seperti itu. Saya ini masih di disfungsi endotelnya, seperti itu, Prof. Baik. Masih lanjutan yang pertama, jadi ini bukan pertanyaan kedua begitu ya. Ya ini mau teknik. Jadi masih lanjutan tadi itu gitu ya. Novelty itu kan pasti ada tingkatan gitu ya, ada yang benar-benar temuannya itu baru gitu ya. Yang kedua mungkin menguatkan, yang ketiga mungkin juga menyanggah terhadap hasil-hasil penelitian atau pengetahuan yang sudah ada, atau mungkin mengkoreksi. Kira-kira kalau penelitian ini ditempatkan dalam konteks ada derajat dari temuan hasil penelitian atau novelty-nya itu ada di mana ini? Apakah ada di ini suatu temuan baru, atau apakah ini sekedar memperkuat dari apa yang sudah ditemukan oleh peneliti yang sebelumnya? Saya persilakan. Oke. Baik, Prof. Terkait dengan novelty dari penelitian saya, ini bahwa di sini nantinya disfungsi endotel itu bisa dicegah dengan latihan hatha yoga melalui jalur FLK 1, dan selain dari jalur FLK1 juga secara langsung dari jalur nitric oxide, seperti itu. Jadi FLH1 ini nantinya harapannya yang mempengaruhi dari proses angiogenesis ketika berikatan dengan PLGF, dan harapannya di sini ini latihan yoga itu yang ditekan adalah SLT1-nya yang merupakan faktor di sini anti proangiogenis, seperti itu. Jadi yang menghalangi darah baru, menghalangi pertumbuhan pembuluh darah baru, seperti itu. Artinya ini sesuatu yang baru, temuan baru, atau hanya sekedar memperkuat dari temuan dari penelitian yang sudah ada? Ini adalah temuan baru karena dari penelitian-penelitian sebelumnya ini masih belum menemukan jalur dari yang menghambat SLT1 ini, dan juga dari jalur langsung, yaitu meningkatkan dari jalur yang nitric oxide-nya ini. Baik, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan kedua. Iya, Prof. Silakan, Prof. Pertanyaan kedua ini gitu. Saya ingin melanjutkan tadi itu pertanyaan dari salah seorang promotor gitu ya. Dari 8 aspek yang diteliti yang nampaknya diharapkan dipengaruhi oleh LHY ini, bukan AHY ya, ini LHY gitu loh. Jadi jangan keliru dengan Menteri Koordinator Infrastruktur gitu. Ini LHY, latihan hatha yoga itu gitu ya. Itu diharapkan berpengaruh pada 8 aspek gitu ya. Ada 2 aspek gitu ya yang tidak terbukti dari penelitian ini. Satu itu adalah apa? Saya harus baca karena bukan istilah-istilah hukum ini. Jadi satu yang tidak terbukti itu adalah LHY tidak menurunkan kadar kortisol serum. Yang kedua, LHY tidak menurunkan kadar TNF-alpha serum. Saya ingin bertanya begini, itu maknanya apa bagi penelitian ini, dan dampaknya kira-kira seperti ada enggak dampaknya terhadap proses pencegahan disfungsi
indotel itu. Kalau dalam ilmu saya ada kondotel itu. Kondotel itu kondominium dan hotel yang dijadi satu gitu dalam satu bangun. Tapi ini indotel. Gitu. Kira-kira apa itu? Gitu. Makna dan kira-kira ada dampaknya tidak terhadap upaya pencegahan disfungsi dari endotel itu. Saya persilakan. Terima kasih. Silakan Prof. Movenda. Baik, Prof. Terkait dengan kenapa dari kadar kortisol sama TNF-alfa ini tidak signifikan, di sini dari hasil pemeriksaan di pretest, ini kebetulan pasien subjek penelitian saya ini adalah kortisolnya berada di rentang normal, sehingga kemungkinan ibu ini dalam keadaan tidak stres setelah dilakukan pemeriksaan seperti itu. Alhamdulillahnya, Prof, pasien saya ini tidak stres. Kalau sampai pasien saya stres ini, saya berpikir jangan-jangan pasien saya ini tidak ada yang datang latihan rutin untuk latihan yoga karena memikirkan masalahnya sendiri sudah berat, seperti itu, nggih, Prof. Sama dengan saya, meskipun saya meneliti tentang yoga, tahu kortisol ini bermanfaat, ternyata saya menunggu jurnal ini publish seperti itu. Di fase-fase menunggu itu stres itu ada, padahal saya tahu ilmunya dengan beryoga, saya nanti stres itu akan hilang. Nyatanya meskipun saya sudah tergabung dalam komunitas yoga sejak tahun 2019, selama penantian itu saya tidak melakukan yoga. Ketika ditanya sama instrukturnya, kemana kok tidak latihan? Nah, teman-teman menjawab, oh sibuk dengan penelitiannya. Padahal tidak, karena saya memikirkan masalah saya, pendidikan saya ini gimana, karena belum ada berita dari jurnal, apakah direview, moro-moro kadang-kadang di reject seperti itu. Dan berkaitan dengan pasien ini saya, ya Prof, tadi saya hanya ini menegaskan saja, ini punya dampak tidak terhadap upaya pencegahan disfungsi endotel itu. Kalau dampak ini dari jalur stres, kan untuk penelitian ini ada 3 jalur, Prof. Dari jalur stres, di sini terus jalur satunya yaitu menekan SLT1, dan yang ketiga yaitu secara langsung bisa menginduksi NO. Jadi terkait dampak bahwa ketika kortisol ini nantinya di sini tidak signifikan, pastinya karena di sini preeklamsi ini merupakan gangguan dengan multisistem, satu jalur ini tidak signifikan. Bisa saja nantinya hatha yoga itu bekerjanya dia lewat jalur yang lainnya seperti itu. Jadi tetap berdampak. Penelitian ini ketika tidak ada yang masih ada yang tidak signifikan, apakah berdampak? Tetap berdampak seperti itu. Baik, terima kasih ya, pimpinan sidang, Prof. Eti. Saya kembalikan waktu. Terima kasih Profesor Dr. Nur Hasan Ismail, SH MSI dari Fakultas Hukum UGM. Selanjutnya Profesor Dr. M. Hasinuddin, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Eti, pimpinan sidang. Selamat sebelumnya kepada Prof. Movenda. Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan saja. Karena 10 tahun yang lalu saya berdiri seperti Prof. Movenda, doa saya satu, semoga ujiannya cepat selesai. Gitu ya. Ya, ini akan saya kaitkan dengan salah satu undangan. Di sini ada Kepala Dinas Kesehatan, sekaligus beliau Ketua IBI Kabupaten Bangkalan, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bangkalan. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana upaya atau langkah Saudara Prof. Movenda agar temuan-temuan ilmiah yang sudah saudara lahirkan tadi, saudara presentasikan tadi, itu memiliki dampak yang nyata. Jadi bukan hanya sebatas memenuhi syarat akademik publikasi gitu ya, tetapi berdampak secara nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan, khususnya di dalam penurunan angka kejadian preeklamsi yang nanti akan bermanfaat untuk dinas kesehatan, kemudian untuk organisasi profesi, dan dalam hal ini adalah IBI gitu ya, dan juga terhadap teman-teman di akademik ya. Itu mungkin pertanyaan saya. Saudara Prof. Movenda, silakan bisa dijelaskan.
Ya, terima kasih Prof. Silakan Prof. Movenda. Baik, Prof. Terkait dengan kontribusi keilmuan penelitian saya ini ya, kepada organisasi profesi, terus juga nantinya kepada masyarakat, ini akan menyediakan bukti ilmiah baru mengenai efektivitas Hatha Yoga ini, di mana nantinya Hatha Yoga ini dalam memodulasi stres, terus juga mohon maaf untuk memodulasi stres penelitian saya tidak terbukti di sini terkait dengan proses angiogenesis yang nantinya akan mempengaruhi terhadap perbaikan disfungsi endotel pada ibu resiko tinggi ini. Dan hasil ini harapannya akan menjadi dasar nantinya Prof untuk memperkuat evidence base di bidang kebidanan di sini nantinya, di mana nantinya menyusun panduan prakteknya untuk yoga ini supaya nantinya benar-benar sudah established, dan di sini nantinya juga akan mengembangkan pelatihan-pelatihan bagi bidan, karena biar bagaimanapun terkait gerakan-gerakan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh bidan-bidan perlu latihan supaya nantinya bisa memberikan contoh kepada pasien-pasiennya seperti itu nantinya, serta mendukung kebijakan pencegahan preeklamsi nantinya Prof. Ini nantinya di layanan primer seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hamimatus. Mudah-mudahan ini ada Ibu Kepala Dinas langsung yang hadir, bisa dimonitor nanti Bu Nur Hatibah ya, supaya apa yang dihasilkan oleh saudara Prof. Movenda ini betul-betul berdampak secara nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan. Demikian pimpinan sidang, terima kasih. Terima kasih Prof. Hasinuddin. Baik, selanjutnya adalah Dr. Reni Risom, MSI. Kami persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebelumnya untuk Ibu Hamimatus ya, Terima kasih. sudah tahap terakhir. Saya ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama mungkin sesuai bidang ilmu saya. Jadi preeklamsi itu kan banyak penyebabnya ya, ada genetik, kemudian imunologi, kemudian juga stres ya, stres psikososial. Nah, yang saya tanyakan di sini yang genetik ya, yang genetik faktor apa saja yang mempengaruhi preeklamsi. Kemudian yang kedua, latihan yoga ini bagaimana pengaruhnya terhadap perfusi jaringan, terutama pada ibu-ibu yang mengalami preeklamsi. 2 itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isom, silakan. Baik, terima kasih Prof. Eki. Terkait dengan pertanyaan Pak Isom, yaitu preeklamsi ini dari penyebab genetik ya Pak, dimana untuk penyebab genetik ini adalah yang diturunkan dari si ibunya, salah satunya adalah ibu atau saudara perempuan itu menderita preeklamsi, seperti itu Pak. Terus juga di sini biasanya kalau di genetik itu terjadi kelainan pada trisomi 13. Terkait dengan untuk pertanyaan kedua tadi, bagaimana hipoksi bisa latihan Hatha Yoga terhadap perfusi jaringan. Okay. Baik. Endotel ya. Bagi endotelnya. Baik, terima kasih Pak Isom terkait dengan latihan yoga ini di sini latihan Hatha Yoga ini nantinya bisa menyebabkan aliran laminar sistes, di mana di sini nantinya ketika aliran laminar sistes ini maka akan mengaktifkan integrin. Integrin itu nanti secara ini yang dari jalur langsung itu nantinya integrin akan mengaktifkan ekspresi dari inos. Untuk enos ini nantinya, enos bukan inos, untuk enos ini nantinya akan meningkatkan produksi NO, seperti itu. Terkait dengan faktor yang genomik, di mana di sini nantinya untuk hatha latihan yoga ini memunculkan efek genomik, di mana nantinya ada protein FLK nantinya
yang diekspresikan dan disekresikan. Protein FLK ini di sini merupakan reseptor dari PLGF, di mana nantinya ketika PLGF ini berikatan dengan reseptornya yaitu FLK ini, maka akan terjadi proses angiogenesis. Lah, adanya proses angiogenesis ini nantinya akan menginduksi pembentukan endotel baru. Adanya pembentukan endotel baru ini nantinya akan meningkatkan ekspresi dari enos. Enos ini nantinya akan meningkatkan produksi dari NO, dan NO ini nantinya akan juga nantinya menyebabkan otot polos ini akan menjadi rileks. Dengan otot polos ini akan menjadi rileks, maka di sini nantinya pembuluh darah itu tetap terjaga seperti itu, sehingga tekanan darah ini tidak terjadi kenaikan dan aliran darah akan menjadi lancar, sehingga hipoksia pun bisa dicegah seperti itu, Prof. Pak. Ya, oke, terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Ya, baik, terima kasih Pak Itesom. Selanjutnya Dr. Yunia Setiawati, spesialis kedokteran jiwa, kami persilakan, Dok. Terima kasih Prof. Eti selaku ketua sidang yang kami hormati. Pertama, selamat ya Bu Halimatus, telah menyelesaikan ini disertasinya dengan bagus. Selamat kepada promotor dan kedua co-promotornya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai hatha yoga ini, apakah berbeda dengan yoga postpartum yang telah dilakukan selama ini, dan mengingat manfaat dari yoga secara umum yang saya ketahui bisa meningkatkan daya tahan tubuh, terus dari beberapa penelitian juga meningkatkan fungsi kognitif, memperbaiki fungsi tidur. Apakah ini bisa dilakukan untuk ibu-ibu hamil pada umumnya tanpa risiko? Terus yang kedua, menyambung pertanyaan penyangga sebelumnya, kira-kira apakah ini ada roadmap penelitian setelah disertasi ini? Terima kasih. Ya, silakan Prof. Venda. Baik, terima kasih Prof. Ekti. Terkait dengan hatha yoga ini dengan yoga postpartum, di sini menurut kajian literatur kami, dokter di sini untuk hatha yoga ini fokusnya pada relaksasi, pernapasan, pengurangan stres, sirkulasi darah dan regulasi sistem saraf otonom, di mana di sini untuk hatha yoga dibuktikan dapat meningkatkan nitric oxide dan menurunkan endotelin 1, sehingga memperbaiki fungsi endotel dan peningkatan pencegahan eklamsi. Terus berfungsi sebagai intervensi pencegahan pada ibu hamil beresiko tinggi preeklamsi. Sedangkan kalau yoga postpartum di sini tujuannya adalah memulihkan tubuh ibu setelah melahirkan dengan memperkuat dasar-dasar panggul ibu, setelah itu memperbaiki posturnya dan mengurangi nyeri punggung. Selain mengurangi nyeri punggung, di sini nantinya pemulihan emosional ibu atau menghindari postpartum blues yang terjadi pada ibu postpartum, seperti itu. Terkait dengan yoga itu memberikan manfaat, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, terus bisa rileks, terus kualitas tidur baik. Apakah bisa dilakukan pada ibu hamil? Iya, dari hasil penelitian ini terbukti pada penelitian saya. Meskipun dalam penelitian saya ini dari jalur yang psikologis ini tidak terbukti, namun dalam penelitian saya ini pada jalur yang fisik ini terbukti bermanfaat bagi ibu hamil, seperti itu. Terkait dengan roadmap penelitian, nantinya kami kedepannya tetap akan menelitikan secara prospektif, di mana nantinya penelitian ini masih masih sampai usia kehamilan kurang lebih dari 20 minggu, dokter masih belum nyampe
20 minggu kehamilan, yang mana 20 minggu kehamilan ini biasanya patokannya preeklamsi itu terjadi. Seperti itu, harapannya nanti saya akan meneliti sampai bagaimana sampai ibu lahir, jadi onsetnya preeklamsi itu terjadinya di kapan, seperti itu, dan sampai nantinya keluaran persalinannya, seperti itu. Terima kasih, Prof. Ya. Puas dengan jawaban. Baik, Dr. Yunias, terima kasih. Selanjutnya Dr. Damayanti Tinduh, dokter spesialis KFR MS Konsultan, yang juga sebagai salah satu wakil direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UNER. Kami persilakan, Dokter. Terima kasih yang saya hormati Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Untuk pertama kali saya mengucapkan selamat untuk Ibu Hamimatus. Saya mengikuti proses mulai awal, para promotor juga membimbing dengan sangat baik, dan pada ujian tertutup kemarin juga memberikan suatu progres yang sangat baik ya. Selamat juga untuk para promotor yang sudah mendampingi dan mengekstrapolasikan dari suatu situasi terkait dengan kebidanan, kebidangannya adalah bidan, ini bisa menjadi sesuatu yang lebih universal, jadi bisa dimanfaatkan oleh secara umum. Pengetahuan ini bisa dimanfaatkan baik oleh bidangnya sendiri kebidanan maupun juga untuk dokter. Informasi ini juga penting dan juga untuk tentu saja untuk pasiennya. Dari bidang saya seorang dokter rehab dan yang sangat concern terhadap exercise. Ini merupakan satu hal yang menarik. Dari awal kita sudah berdiskusi tentang fluid shear yang timbul akibat suatu exercise. Yang menarik karena Anda mengatakan bahwa Hatha Yoga ini merupakan suatu latihan relaksasi untuk mengurangi ketegangan. Namun justru ini memperbaiki vaskularisasi. Ke kandungan ya, jadi ke pembuluh darah, ke daerah pembuluh darah yang berada yang memvaskularisasi kandungan seseorang ibu yang sedang hamil. Kita ketahui pada PE kan memang terjadi penurunan cardiac output, juga stroke volume yang menyebabkan relatif hipoksia di sana. Mungkin Anda bisa memberikan informasi karena ini terkait dengan pertanyaan dari beberapa promotor tadi, kalau itu diganti dengan latihan lain itu memungkinkan atau tidak? Karena dasar dari latihan ini berbeda juga. Tadi pertanyaan dari Dr. Yunias terkait dengan yoga postnatal, postpartum. Namun yang ini adalah yoga hatha yang dilaksanakan dengan pemilihan juga. Nah, mungkin yang pertama pertanyaannya adalah sasaran target dari suatu relaksasi menjadi peningkatan vaskularisasi itu melalui mekanisme apa? Dan yang kedua, sarannya untuk pelaksanaan di lapangan, terutama untuk implementasi pada ibu-ibu hamil. Sampai umur berapakah boleh berlatih yang cukup aman dengan Hatha Yoga? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Damayanti. Silakan Prof. Venda untuk dijawab. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan pertanyaan Dr. Maya, di sini terkait dengan sasaran target bagaimana nantinya bisa memperbaiki dari proses vaskularisasi, Dr. Maya. Terkait untuk proses kebaikan vaskularisasi ini di sini yaitu dengan jalur yaitu secara langsung yang mana yoga ini bisa meningkatkan ekspresi dan sintesis enos. Enos ini nantinya akan meningkatkan produksi NO. Ketika NO-nya itu tinggi, maka nantinya itu akan memperbaiki dari menjaga otot polos tetap rileks seperti itu, sehingga tekanan darah ini menjadi lancar dan terjadi penurunan seperti itu. Dan untuk memperbaiki dengan adanya NO ini, harapannya di sini kan nantinya memperbaiki hipoksia yang ada di plasenta seperti itu, dokter. Terus terkait dengan saran penalataksanan ke depannya, di sini kapan yoga ini dilakukan? Pastinya dari tinjauan literatur kami, di mana yoga ini dilakukan sesegera mungkin ketika ibu-ibu bidan itu sudah menemukan
faktor resiko dari ibu hamil tersebut. Terus yang kedua, di sini yang sudah establish tingkat keamanannya yaitu dimulai ketika plasenta sudah terbentuk dengan sempurna, yaitu di minggu usia kehamilan 14 sampai 16 minggu, seperti itu. Dan di sini juga selain itu nanti menyarankan kepada ibu bagaimana ibu itu banyak bergerak sehingga proses vaskularisasinya tetap terjaga, seperti itu Dr. Maya. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, saya puas untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Damayanti. Ini yang terakhir dari penyangga dari saya ya. Saya hanya ingin bertanya, kenapa jenis olahraga Hatha Yoga ini yang dipilih oleh Promovenda? Kenapa bukan jenis-jenis olahraga yang lain ya? Misalnya seperti yoga yang lain atau mungkin berenang ya. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana Promovenda, saya ingin memastikan lagi sebenarnya ya, mungkin tadi sudah disampaikan tapi saya ingin memastikan lagi bagaimana memastikan bahwa ibu-ibu yang menjadi subjek penelitian ini betul-betul melakukan 5 kali dalam seminggu dan dengan benar. Sepertinya Dr. Arga tadi ya sudah sedikit menanyakan. Karena rasanya yoga itu kan agak sulit ya. Maksudnya lihat gambar begini saja, video saja bisa, tapi apakah itu betul sudah, apakah tidak ada pendamping di tiap-tiap mereka melakukan yoganya itu? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Baik, dokter, terkait dengan Prof, terima kasih pertanyaannya terkait dengan kenapa yang dipilih itu adalah Hatha Yoga ya. Terkait dengan Hatha Yoga ini ada 3 gerakan utama, yaitu ada asana, ada pranayama, ada meditasi, di mana di situ dari kajian beberapa literatur Hatha Yoga ini aman karena ada beberapa yoga ini juga tidak aman untuk ibu hamil, apalagi ibu yang beresiko tinggi preeklamsi. Terus di sini juga yoga juga dianjurkan oleh asosiasi dunia seperti ACOG, itu bisa dilakukan kepada ibu hamil dengan risiko tinggi preeklamsi. Acuannya pun kami mengacu dari ACOG bahwa kenapa kok dilakukan selama 5 kali dan dengan durasi 30 menit, karena dari sana dijelaskan bahwa ibu hamil ini dianjurkan dalam setiap minggunya itu sebanyak 150 menit. Jadi durasi 5 kali itu dengan frekuensi 5 kali dengan durasi 30 menit itu jadi 30 menit saya kalikan 5 ini yaitu 150 seperti itu, Prof. Ada pendamping ya? Kenapa? Setiap sesi mereka melakukan? Untuk setiap sesi, untuk penelitian ini di sini ini ada instruktur dan kami catat karena untuk ibu hamil ini selama 20 sesi ini kan totalnya adalah 20 sesi. Kami ada absensi yang harus kami lakukan kepada subjek penelitian seperti itu. Jadi kami melihatnya dari sana. Jadi dari daftar hadir harian dan di situ ada instrukturnya selama 20 sesi itu instrukturnya hadir terus, Prof. Jadi ketika apakah subjek ini melakukan dengan benar apa enggak, sebelumnya sudah diberitahu, sudah ada penjelasan bagaimana nantinya gerakan-gerakannya, dan di sini juga ada video yang kami share. Sebelumnya itu diawali dengan latihan bersama dulu, baru setelah itu masuk pada di sesinya di pertemuan awal itu, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Kami belum dapat seperti itu, tapi ada gambaran dari pasien kami. Kebetulan kami masih punya grup PA-nya yang ini yang itu di grup yoga itu ada 2 pasien kami yang masih mengalami preeklamsi, tapi preeklamsinya itu onsetnya delayed seperti itu. Dan
ketika saya pelajari di literatur untuk preeklamsi ini salah satunya disebabkan karena adanya inflamasi pada si ibu, seperti itu. Ya, bagaimana Bu? Terima kasih, jawabannya sudah memuaskan. Oke, terima kasih. Satu lagi ya pertanyaan, mohon maaf nanti barangkali bagi yang belum menerima giliran dapat berdiskusi setelah ini ya dengan Promovenda langsung, karena kami mohon maaf adalah keterbatasan waktu. Kami persilakan Profesor Dr. Zakiatus Zainia, Magister Kebidanan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih pimpinan sidang Prof. Ekti. Satu pertanyaan ya Bu? Satu pertanyaan Bu Matus. Baik, pertama saya ucapkan selamat untuk Promovenda Bu Matus. Ya, akhirnya sampai di titik ini ya. Karena dibatasi satu pertanyaan, pertanyaan saya, apakah mungkin tadi sudah dibahas ya tentang manfaat Hatha Yoga, semuanya membahas tentang manfaatnya. Pertanyaan saya, apakah latihan Hatha Yoga ini pada waktu Bu Matus melakukan penelitian menemukan resiko dari latihan yoga, tadi mungkin juga sudah dibahas tentang resiko tapi belum terjawab, dan bagaimana nantinya untuk menurunkan resiko dari latihan Hatha Yoga. Dan dari latihan-latihan gerakan itu pastinya ada resikonya, resiko cedera atau resiko kecetit atau resiko apa gitu. Apalagi nanti kan akan dilakukan diimplementasikan di masyarakat dan tanpa pendampingan. Itu mungkin Bu Matus pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan. Ini pertanyaannya bagus. Yang lain tadi kan banyak manfaatnya apa. Ini betul. Ada efek sampingnya enggak gitu ya. Silakan. Dan dalam perjalanannya kan tadi tidak diceritakan, mungkin habis latihan jadi kontraksi begitu. Silakan Bu. Baik Prof, terima kasih Prof Zaki terkait dengan Hatha Yoga ini. Dari beberapa kajian literatur, ini Hatha Yoga ini aman dilakukan pada ibu hamil, asalkan tadi memperhatikan tadi, yaitu dianjurkan untuk menunggu ketika plasenta sudah terbentuk dengan sempurna, yaitu di usia kehamilan 14 sampai 16 minggu. Terus di sini selama saya melakukan penelitian kemarin, alhamdulillahnya pasien saya ini tidak ada yang mengalami resiko. Jadi untuk perdarahan apa itu tidak ada, adanya kontraksi juga tidak ada dari laporannya, karena kami selama penelitian ini di sini kami mengikuti terus, kami hadir bahkan tiap hari selama kurang lebih 6 bulan kami hadir ke tempat penelitian seperti itu. Dengan pelatihnya juga, dan gerakan-gerakan ini pastinya saya sudah berkonsultasi juga dengan instruktur yoga, yang mana di sininya kebetulan pelatih yoganya ini adalah yang sudah tersertifikasi ya. Jadi kira-kira nantinya gimana, ini ada teorinya yang seperti ini. Jadi kami diskusi dulu dengan instruktur itu. Harapannya kami meminimalkan resiko itu, seperti itu Prof. Jadi itu Prof. Ya baik, mungkin kedepannya nanti bisa meminimalisir atau menurunkan resiko tersebut, itu Bu Matus. Ya terima kasih Prof Ekti. Terima kasih Prof. Baik Bapak dan Ibu, dengan pertanyaan terakhir dari Prof. Dr. Zakiatus Zainia tadi, kita akan rehat sejenak ya. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa menunggu di luar, karena kami para tim akan melakukan diskusi terkait hasil ujian sidang terbuka pada kesempatan kali ini. Nanti setelah selesai Bapak dan Ibu dapat masuk kembali dan kita bersama-sama mendengarkan hasil ujian kali ini. Oke, kami mohon untuk bisa keluar sebentar Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, jadi kami akan mengumumkan hasil yudisium yang telah kami lakukan tadi. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi, ketekunan, ketelitian, cara Promovenda mempertahankan disertasi, semangat Promovenda
kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan berharga dari disertasi. Selain itu juga dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian tertutup tanggal 20 Oktober 2025 yang diketuai oleh Dr. Damayanti Tinduh, dokter spesialis KFR MS konsultan, dan dengan mengacu atas peraturan dan wewenang yang ada pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovenda diterima. Dan dengan demikian Saudara Hamimatus Zainiyah Bidan SST MPD Magister Kebidanan telah menyelesaikan pendidikan dokter program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 3 tahun 3 bulan serta dengan mengacu pada segala peraturan yang berlaku yang Promovenda dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Kepadanya diberikan hak dan kewajiban untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Hamimatus Zainiyah Bidan SST MPD Magister Kebidanan adalah doktor ke-1092 dari program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat ya Ibu Dr. Hamimatus Zainiyah Bidan SST MPD Magister Kebidanan. Terima kasih Prof. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan pesan dan kesan ya. Yang pertama adalah dari Promovenda dan nanti selanjutnya dari promotor. Kami persilakan kepada Promovenda. Baik, terima kasih Prof. Sudah bawa tisu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Pimpinan Sidang, yang terhormat promotor dan kopromotor, yang terhormat Dewan Penyangga, yang terhormat penguji akademik, dan yang saya hormati Bapak Ibu undangan pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ungkapan rasa terima kasih ini yang terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, dan memotivasi, mendoakan saya sehingga pada akhirnya saya mencapai pada titik akhir ini. Ucapan rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada promotor saya yaitu Prof. Bambang Purwanto, kopromotor saya Dr. Ernawati dan Dr. Raden Argarini atas kesediaan, ketulusan dalam membimbing dengan penuh pengertian, perhatian, kesabaran, serta memberikan semangat, motivasi, arahan, serta meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sehingga disertasi ini dapat selesai dengan baik. Saya mengaturkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya. Mohon izin Dr. Arga, saya nangis di sini ya. Biasanya saya kalau di Dr. Arga, Ibu jangan nangis. Dewan Penyangga yang memberikan saran kesempurnaan dalam disertasi ini, Dewan Penguji Akademik, Rektor Universitas Airlangga, Ibu Dekan, Prof. Ekti, Ketua Program Studi beserta jajarannya dan seluruh staf pengajar administrasi, Mbak Adri, Mbak Fitri, Mas Oki yang saya repoti terus selama saya pendidikan, telah memberikan kesempatan, fasilitas serta pelayanan selama masa studi saya ini. Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas bantuan dana melalui program beasiswa pendidikan Indonesia sehingga saya dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S3 ini. Pembina dan Ketua Yayasan Budi Ausada Madura yang telah merekomendasikan dan memberikan pelonggaran waktu demi kelancaran studi. Terima kasih setiap nasihat baiknya, motivasinya, dan dukungannya yang sangat berarti.
Rektor Universitas Nur Huda Mustafa, yaitu Prof. Hasinuddin beserta jajarannya. Terima kasih atas kesempatannya Prof, waktu dan dukungannya yang diberikan selama saya studi ini ya Prof ya. Alhamdulillah saya selesai Prof hari ini. Mbah saya yang meluangkan waktu untuk menjadi penyangga, Prof Nur Ismail, dan istrinya yang sudah hadir jauh-jauh ke Surabaya. Terima kasih Prof Nur. Kedua orang tua saya, Bapak, Ibu, terima kasih atas doanya yang tak pernah putus, cinta yang tak pernah berkurang, dan segala pengorbanannya. Keberhasilan ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak, suami saya. Terima kasih ya mengizinkan saya, mengikhlaskan saya dan mendukung menempuh pendidikan ini. Maaf atas kebersamaan yang terlewatkan, dan terima kasih atas doa tenaganya mengantarkan saya dari Bangkalan ke Surabaya. Hampir setiap saya kalau ada kegiatan kuliah, terima kasih sayangnya dan serta bantuan dananya ya. Terima kasih. Karena biar bagaimanapun untuk menyelesaikan pendidikan ini, saya kadang-kadang kekurangan dana, pasti ceritanya ini ada pembayaran ini, saya ceritanya ke ayah. Terima kasih ya. Buat anak-anakku tercinta, Fasa, Farah, terima kasih anak atas pengertiannya, menjadi sumber penyemangat Ibu. Maafkan Ibu ya, yang kadang adik kalau Mas Agama ada di pondok, jadi tidak melihat saya ketika ada di rumah. Adik Farah ketika datang sekolah SD, madrasah, ngaji, malam, yang seharian Ibu pernah ada di depan laptop, adik Farah sampai bilang, Ibu seharian di laptop saya tidak diperhatikan. Terima kasih anak pengertiannya. Insya Allah nanti ke depannya akan banyak waktu luang Ibu untuk Farah. Untuk Mas kadang-kadang Ibu absen juga ketika sambangan. Ibu tidak sambangan dulu ya nak ya, Ibu mau ujian seperti itu. Mohon maaf ya nak ya. Semoga keberhasilan Ibu ini hari ini nantinya menjadi inspirasi untuk Fasa dan Farah. Amin. Mbak Ririn, Mbak ipar saya yang mau menampung Farah. Ketika Farah sudah rewel, saya pasti ke ayahnya menyuruh Farah coba diungsikan, coba maririnnya. Makasih ya Mbak, sudah menjadi tempat tampungan Farah supaya saya fokus untuk mengerjakan disertasi. Karena kalau saya ada Farah, pasti Farah yang mau minta main YouTube di laptop saya, pasti gangguannya seperti itu. Bapak Mustaqim, yang Ibu Mustaqim, terima kasih yang sudah menganggap putra-putri kami mulai kecil dari Masnya sampai ke Farah, bahkan ketika saya ada kegiatan yang menjaga di rumah. Terima kasih yang sudah menganggap Farah dan Fasa ini anaknya sendiri. Terima kasih ya Mbak saya dan ipar saya, sepupu saya dan seluruh keluarga besar baik dari pihak ibu atau bapak. Terima kasih atas doa dan semangatnya. Untuk semua teman-teman dosen yang ada di Universitas Nur Huda Mustafa dan seluruh rekan-rekan UNHM, terima kasih doa dan dukungannya. Terima kasih kepada dosen-dosen kebidanan yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada saya. Ibu mau dibantu apa ujiannya? Sudah, nanti di ujian terbuka aja. Benar, ternyata saya membutuhkan teman-teman. Tanpa adanya teman-teman, insya Allah acara hari ini tidak akan berjalan lancar seperti yang hari ini terjadi. Mbak Heni, terima kasih Mbak Heni ya, yang sudah mendampingi saya selama proses pendidikan, terutama dalam tugas-tugas yang kadang-kadang tempat diskusi saya. Rekan-rekan angkatan saya di sini ada Mbak Evi, ada Mbak Hoir, ada Dr. Nurul, ada Dr.
Dr. Devi dan juga ada Dr. Citra, ada Mbak Dr. Wuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh pendidikan S3 ini memberikan manfaat bagi diri saya, institusi, dan profesi. Karena dengan ilmu seseorang dapat mengubah tindakan menjadi amal. Tanpa ilmu, semua tindakan itu bisa menjadi aktivitas tanpa nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan ini untuk Prof. Venda. Ya, mudah-mudahan keluarga ya, terutama keluarga Bapak, Ibu, suami, putra-putri dengan ikhlasnya kemarin melepas mama sekolah ya, sekarang sudah selesai. Tadi janjinya setelah ini banyak waktu. Mudah-mudahan janjinya betul-betul janji ya. Soalnya biasanya setelah lulus dokter nanti fakultas dan universitas yang memanggil. Ditagih ya nak nanti ya, diajak jalan-jalan dulu ya mamanya ya. Baik, yang selanjutnya adalah Profesor Bambang Purwanto selaku promotor, kami persilakan. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan Ibu Pimpinan Sidang, Bu Dekan, Prof. Ekti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan hari ini saya secara pribadi dan mewakili tim promotor mengucapkan banyak terima kasih. Terutama yang pertama kepada Ibu Dekan dan Bapak Dekan pada periode yang lalu. Sungguh kalau tidak ada izin dan kemudian kesempatan yang diberikan, mustahil bagi kami untuk bisa membimbing, mengawal Bu Hamimatus sampai di titik ini. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih pada tim promotor yang luar biasa, Dr. Erna, Dr. Arga, dan Dr. Damayanti Tindu yang dengan perannya masing-masing, dengan kompetensinya masing-masing melengkapi semua ilmu yang hari ini menjadi satu hal yang dinyatakan oleh sidang sebagai sesuatu yang bisa diterima sebagai disertasi oleh Bu Hamimatus. Terima kasih yang berikutnya adalah kepada keluarga, karena kesabaran dan kemudian izin juga terutama dari suami dan anak-anak untuk ibunya, melepas ibunya studi lanjut. Kalau ada orang yang paling merasa bersalah ini hari ini adalah saya. Jadi baru dibuka tadi ternyata sampai harus mengungsi kemana-kemana itu. Mohon maaf, saya mohon dimaafkan karena sudah menyita banyak waktu, banyak perhatian ya ibunya ke studinya. Insya Allah tadi sudah disampaikan, setelah ini ibu akan kembali seperti dulu lagi. Insya Allah. Saya ucapkan selamat kepada Universitas NHM yang hari ini salah satu staf dosennya telah dikukuhkan sebagai seorang doktor, dan insya Allah juga akan kembali mengabdi di NHM. Mudah-mudahan bisa memperkuat jajaran dosen di NHM. Saya hanya mengingatkan satu hal kepada Bu Hamimatus, bahwa hari ini adalah bukan sebagai target akhir, tapi ini adalah satu awal baru dari apa yang Allah sudah anugerahkan kepada ibu berupa ilmu sebagai amanah, dan tadi disampaikan oleh Bu Dekan pujian. Harapan saya keduanya tidak membuat ibu menjadi sombong dan lupa diri. Gunakanlah ilmu itu dan pujian itu pada tempatnya. Jangan dibawa pada waktu di rumah ketika bercengkrama dengan anak-anak, apalagi dengan orang tua.
Juga pun itu tidak patut kalau kemudian dibawa sampai ke pimpinan universitas, ya. Gunakanlah itu pada tempat yang tepat supaya ilmunya manfaat dan pujian itu semakin membuat ibu tidak melambung tapi melangit, mendekatkan diri ibu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua ini menjadi berkah, baik buat ibu, juga buat keluarga, institusi universitas, dan juga alma mater. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan juga untuk promotor dan timnya ya, para kopromotor Dr. Erna dan Dr. Arga. Baik Bapak dan Ibu, dengan demikian rapat sidang terbuka hari ini telah selesai. Sebelum kami serahkan kembali ke pembawa acara, ada satu pantun, nanti dijawab cakep ya. Hari ini bertemu penguji senior. Semua pertanyaan dijawab cemerlang. Selamat atas gelar baru doktor. Semoga semakin berkarya dengan gemilang. Selamat ya Bu ya, semoga sukses, yes, semakin bisa berkarya. Jangan lupa ngajak putra-putrinya jalan-jalan dulu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.